serahkan padamu Tuhan, penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang kan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang kan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu, yang berkenan padamu, yang berkenan padamu. Selamat memasuki ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Jemaat yang terkasih, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan karena minggu ini kita diberikan berkat yang luar biasa dari Tuhan sehingga kita dapat beribadah saat ini. Marilah kita memuji Tuhan atas kebaikannya seperti yang tertulis dalam Mazmur 103 ayat 1-2. Dari Daud, pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Mari kita bangkit berdiri dengan menyanyikan pujian KJ 10, pujilah Tuhan Sang Raja.
Sang Raja yang maha mulia. Segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang berkah, berilah musikmu berkah, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan hai jiwaku, mari bernyanyi. Semua makhluk bernafas, iringilah kami. Puji terus nama yang maha kudus, harukan suaramu, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama membuka ibadah pagi hari ini, ibadah perjamuan kudus, dengan keyakinan dan pengakuan demikian. Pertolongan kita adalah dari Allah yang telah menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Silahkan duduk. Tema ibadah perjamuan kudus hari ini, hidup yang berkenan kepadanya. Saudara sekalian, di tengah kehidupan dunia yang tidak jelas, tidak pasti, bahkan kadang-kadang membingungkan diri kita. Kadang kita bertanya, mengapa hidupku itu susah, sulit, penuh dengan hambatan, tantangan, penderitaan, bahkan mungkin kekurangan. Dalam kapasitas kita sebagai manusia biasa, kita memang tidak mempunyai daya yang lebih untuk mengarungi hidup dengan kekuatan kita sendiri. Oleh karena itu kita butuh penyertaan Tuhan, tuntunan Tuhan dalam hidup kita. Maka jangan sampai kita melupakan, meninggalkan, menjauh daripadanya. Supaya kita menang, keluar sebagai pemenang, maka kita membutuhkan tuntunan, kasih, dan kuasanya. Mari kita undang menuntun kita dalam hidup kita hari ini, esok, dan ke depan. Tuntun aku, Tuhan Allah. Tuntun aku, Tuhan Allah, lewat gurun dunia. Kau perkasa dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti sorga, puaskanlah jiwaku, puaskanlah jiwaku. Buka sumber air hidup, penyembuhan jiwaku, dan berjalanlah di muka dengan tiang awanmu. Juru selamat, kau perisai hidupku, kau perisai hidupku. Dengan segala kerendahan hati, mari kita datang mengakui segala dosa kelemahan kita di hadapan Tuhan, dan jemaat diberikan kesempatan dan waktu secara pribadi
untuk menaikkan doa pengakuan dosa masing-masing. Beberapa saat kemudian saya pandu dalam doa pengakuan dosa bersama. Kita berdoa. Ya Tuhan, Tuhan kami bersyukur jikalau pada pagi hari yang indah ini, Engkau telah menghadirkan kami untuk berada bersama di rumah-Mu. Kiranya kehadiran kami juga ditopang oleh kehadiran Tuhan. Dalam ibadah perjamuan kudus pagi hari ini, biarlah Engkau melayakkan setiap pribadi kami yang penuh noda, dosa, pelanggaran dan kesalahan dalam hidup kami masing-masing. Layakkan kami untuk disebut sebagai anak-anak-Mu. Kuduskan kami dengan kuasa darah-Mu yang telah Kau korbankan untuk menyucikan kami. Terima kasih ya Tuhan. Ke depan biarlah hidup kami boleh dipandu oleh Roh Kudus-Mu, sehingga kami peka terhadap yang harus kami tinggalkan, juga peka terhadap yang harus kami lakukan, supaya hidup kami berkenan dan memuliakan Tuhan di dalam dunia ini. Kami serahkan diri kami yang penuh kelemahan ini untuk terus dipandu Roh Kudus Tuhan, kemanapun kami pergi, dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Sang Pengampun, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tercurah darah Tuhanku di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Terhapus dosanya, terhapus dosanya. Yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Sejak ku pandang salib-Mu dengan iman teguh, kasih-Mu-lah ku puji terus seumur hidupku. Seumur hidupku, seumur hidupku, kasih-Mu-lah ku puji terus seumur hidupku. Ya, jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Kita bersama akan menerima berita anugerah yang terambil dari kitab Roma pasal 5 ayat 18 dan 19. Roma pasal 5
ayat 18 dan 19 berbunyi demikian. Sebab itu, sama seperti oleh satu pelanggaran, semua orang beroleh penghukuman. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Jadi, sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Satu Adam membuat kita binasa, satu Kristus membuat kita hidup selamanya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam damai buat kita semuanya. Bersukacita selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Pengakuan dosa telah kita buat, pengampunan dari Tuhan pun telah kita terima. Di dalam dan melalui Kristus, kita telah diperdamaikan dan siap untuk diperbaharui dengan kebenaran firman Tuhan. Kita buka hati untuk menerima pemberitaan firman dengan menyiapkan pujian, ku persembahkan hidupku. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang,
duduk. Besok Minggu perjamuan kudus lagi ya. Supaya penuh terus kalau tiap minggu ya. Kalau pas perjamuan kudus tok penuhnya. Maka tiap minggu biar perjamuan kudus biar penuh terus ya. Kita bersama-sama berdoa sebelum membaca, mendengar, merenungkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami memasuki minggu kedua di tahun yang baru di bulan Januari ini. Di tengah kesulitan ekonomi dunia dan Indonesia, kami tetap melihat Tuhan sebagai sumber segala berkat buat hidup kami, pekerjaan kami, usaha kami, dan kebutuhan kami. Kami yakin Tuhan yang mencipta dunia dan kami semuanya adalah Tuhan yang selalu siap memelihara anak-anak-Mu dalam perjalanan hidupnya. Dukung kami supaya kami tetap merasakan campur tangan Tuhan di tengah kesulitan yang sedang terjadi sekarang ini. Sebentar kami akan membaca, mendengar, merenungkan firman-Mu. Bukalah hati kami, supaya firman yang kami baca, dengar, renungkan bersama, boleh menjadi rema, berita yang berkata, yang berbicara, yang mengarahkan, yang membentuk setiap pribadi kami, anak-anak-Mu, menjadi orang yang hidup berkenan bagi Tuhan dan sesama. Terima kasih, Roh Kudus-Mu, utuslah hadir, menerangi, mencerahkan setiap pikiran dan hati kami, supaya kami yang terbatas ini dimampukan untuk mengerti firman-Mu yang tidak terbatas itu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, bacaan pertama terambil dari Yesaya 43 ayat 1 sampai 7. Yesaya 43 ayat 1 sampai 7. Bacaan ini berbicara tentang Tuhan adalah Allah yang telah menciptakan, menebus dan memanggil Israel sebagai milik kepunyaannya. Allah adalah satu-satunya penebus. Tapi sekarang, beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, yang membentuk engkau, hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah tahan-tahan. Bawalah anak-anakku laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung-ujung bumi. Semua orang yang disebutkan dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita meresponi bacaan pertama dengan mendaraskan Mazmur 29. Pada Tuhan beri kemuliaan, pada Tuhan saja kekuatan. Mari sujud kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Pada Tuhan beri kemuliaan.
Pada Tuhan beri kemuliaan, pada Tuhan saja kekuatan. Mari sujud kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan mematahkan pohon aras, dan gunung Libanon pun melompat. Gunung Sirion melompat bagai anak banteng, suaranya menyamburkan api. Suara Tuhan membuat gurun gemetar, bahkan Tuhan pun digundulinya. Tiap orang berseru di dalam baitnya, pada Tuhan segala hormat. Pada Tuhan beri kemuliaan, pada Tuhan saja kekuatan. Mari sujud kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Tuhan bertata di atas air bah, sebagai Raja selamanya. Tuhan kiranya memberikan kekuatan dan berkat, sejahteralah seluruh umatnya. Pada Tuhan beri kemuliaan, pada Tuhan saja kekuatan. Mari sujud kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan. Injil Tuhan kita Yesus Kristus akan kita baca menurut Injil Lukas 3 ayat 15 hingga 17, ayat 21 hingga 22. Lukas pasal 3 ayat 15 hingga 17, ayat 21 dan 22. Demikian bunyi firman-Nya. Tetapi karena orang banyak sedang menanti dan berharap, dan semuanya bertanya dalam hatinya tentang Yohanes, kalau-kalau ia adalah Mesias. Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya untuk membersihkan tempat pengirikannya dan untuk mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbungnya. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan." 21. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis, dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, terbukalah langit, dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya, dan terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya.
Silakan duduk. Hidup yang berkenan kepadanya. Dalam perjalanan dan pergumulan iman kita, seringkali kita merasa, aku ini sudah beres, sudah benar, sudah hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Persepsi yang subjektif ini sangat mungkin salah. Kita menjalani hidup iman kita ini menuruti kemauan, kehendak kita sendiri. Dan belum mengikuti kehendak Tuhan. Sehingga persepsi bahwa saya ini sudah baik, sudah benar, sangat mungkin keliru. Itulah sebabnya kita perlu mengoreksi diri kita. Apakah kehidupan imanku sudah sesuai dengan kehendak Tuhan? Meskipun kita sudah berpuluh tahun menjadi anak-anak Tuhan, belum tentu kita ini sudah beres. Karena banyak orang Kristen yang hidupnya pasif, mandek, stuck, nggak ngapa-ngapain, tetapi dia merasa safety, aman, sudah selamat karena dia sudah dibaptis. Wah, saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, persepsi yang demikian sangat-sangat mungkin keliru. Semua orang Kristen dipanggil untuk aktif, supaya hidup kita ini berarti, berguna, bermanfaat. Johann Wolfgang von Goethe, pendiri Goethe Institut Internasional itu, mengucapkan kalimat pendek yang mengingatkan saudara dan saya. A useless life is an early death. Hidup yang tidak berguna adalah kematian yang terlalu dini. Meskipun kita punya segalanya, tetapi kalau hidup kita nggak berguna bagi dia, bagi sesama, kita sudah mati sebelum mati. Oleh karena itu, mari kita jalani hidup ini supaya bermanfaat, berguna, bahkan berkenan kepadanya. Hidup yang berkenan kepadanya. Kalau cuma menyenangkan diri, semua bisa. Menyenangkan Tuhan dan menyenangkan sesama, itu perjuangan seumur hidup. Sulitnya luar biasa. Saudara sekalian, dalam kehidupan singkatnya di dunia ini, Tuhan Yesus telah berjuang untuk hidupnya berkenan kepada Allah Bapanya. Nah, di bacaan kita membaca di sana bagaimana Tuhan Yesus dimuliakan, ditinggikan, diperkenan oleh Allah Bapanya. Kapan? Kapan kita melihat Tuhan Yesus dimuliakan, diperkenan oleh Bapanya? Ada 3 peristiwa yang kita bisa baca dan pelajari. Yang pertama, kapan Yesus dimuliakan oleh Allah Bapanya? Yaitu di awal karir pelayanannya. Di waktu sesudah dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, Matius 3 ayat 17 mencatat, inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Di saat selesai dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, di awal karyanya, konfirmasi dari malaikat Tuhan, dari Allah Bapanya berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Di awal karyanya. Kenapa perlu ditopang sedemikian rupa? Supaya di awal karyanya, Yesus merasakan didukung oleh Bapanya untuk mengerjakan tugas berat menyelamatkan dunia ini. Supaya Yesus siap dan sukses menjalankan tugasnya. Bukan engkau sendiri, tetapi aku Bapamu juga memperkenan engkau untuk berkarya di dalam hidupmu.
Nah saudara sekalian, kalau didukung oleh orang, pekerjaan itu menjadi semangatnya, apalagi didukung oleh bapaknya sendiri. Bapaknya berkenan atas semua karya yang akan dikerjakannya. Nah ini yang perlu kita sadari juga dalam hidup ini, ialah karya kita, dedikasi kita, pelayanan kita, pengabdian kita, dimanapun kita berada, diperkenan oleh Allah Bapa kita. Diperkenan oleh Tuhan Yesus. Nah ini penting sekali kalau kita mengerjakan banyak hal di dalam hidup ini, tetapi tidak berguna bagi Tuhan dan sesama kita. Enggak ada gunanya. Hamka, Haji Abdul Karim Amrullah, suatu hari berkata, orang itu semangat hidup untuk bekerja mencari uang. Gak kenal waktu, gak kenal lelah. Apalagi kalau banjir rezekinya. Cuma dia berkata, uang yang kita cari akan menjadi tabungan. Tabungan pada saatnya akan menjadi rebutan. Tatkala kita meninggal dunia ini, orang lain yang memilikinya. Semua orang boleh menabung, semua orang boleh memiliki. Tetapi apa artinya kalau itu akan kita tinggalkan semua? Oleh karenanya dia berkata, semasa hayat di kandung badan, selama hidup masih diberi, kita berpakai berkat Tuhan untuk berkenan kepadanya. Saudara sekalian, berapa minggu yang lalu, pendeta-pendeta emeritus GKI Jawa Barat itu dikumpulkan di Lembang, termasuk saya yang sudah emir mau 6 tahun. Ya. Acara 3 hari di sana, di hari ketiga penutupan, ada seorang termasuk teman saya akrab, satu gereja di GKI Peterongan Semarang. Dia hadir bersama istrinya, bukan sebagai peserta, tapi sebagai donatur yang siap hadir. Dia hadir di sana dan berkata, hidupku, hidup kami, hidup keluarga diberkati Tuhan luar biasa. Dia memanggil saya, nama saya. Enggak suruh manggil nama baru, enggak bisa. Manggilnya Tekhan. Saya marganya Go Tekhan. Tekhan. Masih ingat saya, teman kateksasi, teman badminton, masuk lupa. Ya. Ingat. Nah saya hadir, dia bilang, di acara emeritus itu, untuk sedikit berbagi di tengah kesempatan hidup saya, mumpung diberi hidup, mumpung diberi kekuatan, kesehatan, dan rezeki. Dia berkata, saya hadir untuk menjadi donatur para pendeta emeritus, kira-kira 130 orang. Wah, berita menggembirakan buat saya ya. Ada orang luar sana, anggota GKI memang, tapi tersentuh hatinya untuk mendonasikan. 130 orang pendeta emeritus hadir. Dia berkata, saya diberkati Tuhan luar biasa. Dia kateksasi bareng saya, baptis juga bareng saya. Badminton juga bareng sama saya di GKI Peterongan Semarang. Dia sudah menjadi bos besar, pemilik Cimori Group. Cimori itu di Jakarta ada, di Lembang ada, di Ungaran ada, di Puncak ada, di Boyolali juga ada. Cimori itu pabrik yogurt ya, dan kawan-kawannya. Usahanya banyak sekali. Dia berkata, selama saya dipelihara, diberkati Tuhan ini, saya sekarang baru sadar, hidup saya mungkin tidak lama. Oleh karena itu, saya sama istri ini bertekad. Hidup yang ada, berkat dan rezeki yang ada, sebagian didonasikan untuk pekerjaan Tuhan, pekerjaan sosial. Bahkan saya berusaha tahun 2025 ini mendirikan yayasan untuk beasiswa
masyarakat Indonesia. Saya mau minterkan orang. Wah, luar biasa, saya berkata. Dan dia berkata, saya merasa diberkati. Oleh karena itu, anak saya cuma 2. Rezeki sudah nggak bisa dihitung lah. Oleh karena itu saya mau menjadi berkat. Dia daftar nama sekian ratus pendeta emeritus. Dia minta nomor rekening. Dia berkata, nanti mulai awal Januari donasi akan dimulai. Saudara sekalian, 130 orang, banyak ya. Setiap orang 1 tahun diberi 10 juta. Lumayan buat listrik, ya, buat bayar listrik. 1,3 M, 130 orang ya. Saya bilang, wah pekerjaan mulia sekali. Saya sedang proses mendirikan yayasan untuk beasiswa anak-anak supaya orang Indonesia nggak ada yang nggak bisa sekolah. Syukur-syukur di setiap kota Cimory ada. Di situ banyak orang yang bisa ditolong dengan pendidikan yang saya beri beasiswanya. Saya berkata, luar biasa. Banyak orang diberkati, gudangnya makin besar, depositonya makin gede, tapi hatinya makin kecil untuk bersyukur, untuk memberi. Engkau masih muda, engkau masih berpotensi. Dia berkata, kita akan seumur, sebentar lagi kita tinggalkan dunia ini. Maka saya mau berguna hidup ini untuk supaya kalau kita mati, gak ninggalin masalah, gak ninggalin utang, gak ninggalin beban, gak ninggalin nama yang buruk untuk Tuhan dan gereja. Saudara, itulah hidup yang berkenan. Yesus Kristus di awal karyanya diperkenan oleh Bapaknya supaya dia juga bisa memperkenan manusia, memperkenan kita, memuliakan kita. Yang kedua, di awal sudah. Kapan Yesus yang kedua diperkenan, dimuliakan oleh Bapaknya? Yaitu di tengah-tengah pelayanannya. Saat transfigurasi, saat berubah muka, tampak dalam kemuliaan bersama Musa dan Elia di sebuah gunung yang tinggi. Petrus dan kawan-kawan akan mendirikan apa tuh? Tenda. Akan mendirikan untuk 3 orang itu. Enggak perlu, saya enggak perlu itu. Tuhan berkata. Di tengah dimuliakan di atas gunung yang tinggi itu, pernah kita kunjungi. Gunung yang tinggi tidak disebut di dalam Alkitab, tapi di dalam perkunjungan kita ke sana, kita mengunjungi sebuah gunung yang bernama Tabor. Tabor itu bisa minus 10 derajat. Wah, dinginnya luar biasa. Dan karena jalannya menanjak, letter S terus, itu hanya bisa dikunjungi dengan mobil limosin. Limosin itu apa? Mobil Mercedes yang panjang sekali itu ya. Dengan cc mesin yang gede supaya tenaganya bisa naik ke atas. Dan di sanalah Gunung Tabor ini di tengah-tengah pelayanannya Yesus diperkenan oleh Allah Bapaknya kembali untuk kali yang kedua. Apa katanya ketika dimuliakan, diperkenan di gunung yang tinggi itu? Dikatakan di sana, inilah anakku yang kupilih. Dengarkanlah dia. Inilah anakku yang kupilih. Dengarkanlah dia. Tujuannya apa? Pemuliaan ini tujuannya supaya orang Yahudi dan murid-muridnya percaya. Bahkan dunia percaya bahwa Yesuslah jalan keselamatan bagi manusia. Dengarkanlah dia, karena dia yang telah kupilih. Konfirmasi malaikat Tuhan kepada Yesus di tengah pelayanannya luar biasa. Kalau HP itu dicas, kasih power lagi, kasih tenaga lagi supaya semangat untuk mengerjakan pekerjaan lebih lanjut.
Saudara sekalian dikasihi Tuhan, gak gampang ya. Menjalani hidup sebagai pendeta itu gak gampang. Sebagai wali kota, gubernur, presiden, gak gampang. Sudah mati-matian. Wah, yang mencela banyak sekali. Demikian dengan Tuhan Yesus. Dia mengerjakan pelayanannya, Bapaknya berkenan atas semua karyanya. Tetapi manusia Yahudi itu menolak dia. Israel. Itu artinya apa sih Israel itu? Israel itu umat. El itu Allah. Jadi Israel itu umat Allah. Karena mereka merasa umat Allah, pilihan Tuhan. Maka mereka gak takut sama Tuhan. PBB gak ada yang ditakuti. Pemimpin-pemimpin dunia gak ada yang ditakuti. Negara-negara Arab di sekitarnya gak ada yang ditakuti. Perang, ayo. Dikeroyok 5, keroyok 6, ayo. Hebat, luar biasa. Lalu dia merasa, aku ini umat Allah. Apapun yang terjadi, pasti menang. Gede kepala, sombong luar biasa. Ya memang umat Allah. Tetapi sayangnya, yang dipilih pertama kali dinubuatkan akan menjadi yang terakhir. Yang pertama akan menjadi yang terkemudian, yang terbelakang akan menjadi yang utama. Saudara dan saya menjadi umat yang pertama dianugerahi keselamatan. Mereka abad 21 ini tetap menolak, enggak mengakui Yesus itu anak Allah, Yesus itu juru selamat. Mereka nanti menanti yang lain, Mesias yang lain. Nah, kita bersyukur Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita dalam hidup ini juga terus boleh hidup berkenan kepadanya. Kita diharap percaya, dengarkanlah dia. Maka jangan sampai punya serep. Ban mobil itu 4, ditambah 1 serepnya. Memang perlu. Kalau di tengah jalan di luar kota, gembos atau pecah 1, bisa diganti dengan ban serep. Tapi iman percaya kita ini nggak perlu serep. Keyakinan kita cukup 1 saja. Jangan pakai serep yang lain. Nanti kacau. Saudara sekalian, saya suatu malam ditelepon jam 11 malam. Waktunya mau tidur, ditelepon, Pak Hania datang ke rumah saya. Kenapa? Ini yang telepon seorang dokter. Cepetan datang ke rumah saya, nanti ngomongnya di sini, gak usah tanya dulu. Sambil nangis dia ya. Dokter loh, nangis. Jam 11 malam. Saya datang ke rumahnya, oh sudah ke rumah sakit. Anaknya itu sakit demam berdarah, dengue. Demam berdarah yang mematikan itu ya. Matanya sudah mendelik, jadi putih semua. Badannya kejang-kejang. Dia takut, aku ini dokter, nyuntik orang lain, cas-cus, gampang. Gak ada perasaan salah, gak ada perasaan dosa, gak ada perasaan takut. Tapi megang anak saya sendiri, nyuntik anak saya ini, gak bisa saya masukkan, gemeter, takut kalau mati. Jam 11 saya ke rumah sakit milik pribadinya dia. Rumah sakit milik sendiri. Enggak join, enggak kerja sama orang lain. Gedenya luar biasa rumah sakit. Menuju ke ruang di mana anaknya sedang kejang-kejang, matanya mendelik, balik putih semua. Doakan Pak, cepat segera supaya anak saya enggak mati. Saya berkata, ayo kita bergandengan tangan, berpegangan tangan, berdoa dalam nama Tuhan Yesus. ABC selesai, segera bawa ke Jogja, rumah sakit Sarjito. Yang lebih spesialisnya lebih banyak. Jam 11 berangkat, jam 2 sampai di rumah sakit. Dia sudah ketakutan, tegang. Dia berkata sebelum berangkat, Pak, kalau anakku ini mari sembuh, aku mau buang semua. Buang apa? Di rumahku itu banyak. Banyak apa? Saya tanya. Banyak setan.
banyak kuasa gelap. Aku pergi ke Gunung Kawi. Aku seorang Kristen diberkati di gereja, menjadi pendukung sekolah teologi, donatur sekolah teologi. Saya keluarga toko emas. Tapi pada hari tertentu saya harus ke Gunung Kawi. Gunung Kawi itu di mana? Antara Malang dan Blitar, di tengah-tengahnya. Mencari pelarisan, mencari pesugihan, mencari kekayaan dengan cepat, luar biasa. Sudut-sudut rumahnya itu dikasih kantong merah dari Gunung Kawi. Kalau anakku sembuh, aku mau buang semuanya itu. Saya berkata, itu baik. Tetapi jangan cuma janji di mulut. Setan jangan dipelihara. Kuasa gelap jangan diberi tempat. Tuhan satu-satunya yang perlu kita pegang dalam hidup ini. 5 hari setelah dirawat, dia telepon, Pak, anakku sudah stabil, sudah turun panasnya, sudah mungkin besok boleh pulang. Nah, setelah pulang, dia ngabarin, Pak, tolong dibuang tuh milik saya itu. Aku enggak tenang, aku enggak damai. Tuhan mengajar aku melalui anakku. Aku sadar, aku menyimpang selama ini. Mencari jalan duniawi untuk kekayaan yang aku butuhkan. Diturunkan, kemudian dibuang, dibakar. Dalam nama Tuhan Yesus supaya tidak terjadi tulah atau balasan dari kuasa gelap. Dia tenang, selesai. Dia berkata, sekarang hidupku hanya untuk Tuhan. Dia melayani sebagai dokter. Kalau dia lihat orang gak mampu, gratis. Kalau dia lihat orang ini gak bisa beli obat, dia kasih obat. Saya berkata, itulah hidup yang berkenan kepadanya. Punya banyak, tabungan banyak, rumah banyak, emas perak banyak. Dikekepi sendiri, gak ada gunanya. Hidupmu harus berguna, berkenan kepadanya. Kalau diberkati, jangan pelit-pelit untuk menolong orang tuamu, adik kakakmu, saudaramu, karyawanmu, siapapun yang diperhadapkan Tuhan kepada kita. Ingat ayatnya, apapun juga yang kau perbuat untuk saudaraku yang paling miskin, paling hina ini, engkau telah melakukannya untuk aku. Jadi kalau kita bisa menolong karyawan kita, pembantu kita, bahkan orang di jalan sana, kita sedang berbuat itu kepada Tuhan. Ya, di tengah pelayanannya, konfirmasi, diperkenannya hidup Yesus pelayanannya. Dengan kalimat tadi, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Yesus sudah dipilih dan kita disuruh mendengarkan dia supaya kita hidup berkenan kepadanya. Yang ketiga, kapan Yesus ditinggikan, dimuliakan, diperkenan? Di akhir pelayanannya. Wah, luar biasa ya. Di awal ya, di tengah ya, di akhir pelayanannya juga ya. Kisah Rasul 1 ayat 11 di sana berkata, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga, meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama. Yesus yang kembali ini akan datang kembali dengan cara yang sama. Ditinggikan, diangkat, dinaikkan kembali, dipulangkan kembali ke surga. Luar biasa saudara sekalian, awal, pertengahan, akhirnya semua diperkenan oleh Allah Bapanya. Dan kita bersyukur, Yesus adalah Allah yang mencari manusia. Banyak pemimpin-pemimpin di dunia ini, manusia yang mencari Allah. Ketemu gak manusia mencari Allah?
Ketemunya gunung disembah, pohon disembah, batu disembah, patung disembah, keris disembah. Allah yang mencari manusia dan manusia yang mencari Allah. Pasti menang Allah yang mencari manusia. Ketemulah kita yang dicari, diselamatkan olehnya. Oleh karena itu jangan cari Allah yang lain. Allah yang lain itu buatan manusia. Allah yang sejati, Allah yang membuat manusia, yaitu engkau dan aku yang telah dibuatnya. Oleh karena itu kita bersyukur karya Kristus mencapai klimaks di atas kayu salib. Dan di atas kayu salib itu ditutup ending yang bagus ya. Jangan kehendakku, kehendakmu lah yang jadi. Ditutup dengan ketaatan yang total, yang sempurna, dan yang memenangkan kita semuanya. Oleh karena itu, jalani hidupmu supaya di awal, di tengah perjalanan iman kita, bahkan di akhir perjalanan iman kita nanti, kita juga hidup berkenan kepadanya. Saudara sekalian dikasih Tuhan, memulai itu gampang, menjalani itu sulit, mengakhiri dengan taat dan setia jauh lebih sulit lagi. Oleh karena itu, mari kita berpegangan erat dengan Dia. Hidupmu akan berakhir berapa hari lagi kita nggak tahu. Tetapi biarlah kita jalani hidup yang akan berakhir itu dengan kesungguhan hati. GKI Pengampuan menyelenggarakan retreat RC 27-28 Februari 1 Maret. Gereja menyediakan donasi, subsidi 300 juta supaya kita ikut, bayarnya murah. Sayang kalau nggak ikut. Kesempatan yang bagus sekali, ya. Oleh karena itu, jangan cuma cari duit di dunia ini. Cari kehendak Tuhan, cari harta rohani untuk sanggup kita kembali kepadanya. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, dilahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Kita bersama-sama akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, firman-Mu telah berhenti, tapi biarlah Roh Kudus-Mu yang terus bekerja dalam hati dan kehidupan kami, sehingga kami boleh menjalani hidup kami, hidup yang berkenan kepadamu. Firman-Mu telah mengajari kami, teladan-Mu telah Kau tinggalkan kepada kami, di awal, di pertengahan, di akhir karya-Mu. Engkau telah berkenan kepada Allah Bapamu, diperkenan juga oleh Allah Bapamu. Ialah hidup kami, juga Engkau berkenan, supaya hidup kami tidak percuma,
tidak sia-sia yang sedang kami jalani ini. Bermanfaat, berguna, karena kesempatan yang baik ini tidak lama lagi pasti akan Kau ambil. Pagi hari ini kami ingin berdoa Tuhan, bagi perjamuan kudus yang akan sebentar kami terima. Persiapkan kami semuanya untuk ambil bagian. Kuatkan iman kami melaluinya. Kami juga berdoa bagi perjamuan kudus perumahan pada besok Senin. Tuhan berkati anak-anak-Mu yang karena faktor usia, juga faktor kesehatan, tidak bisa ke gereja lagi. Berkati hamba-hamba-Mu yang melayani, mengunjungi dengan perjamuan kudus perumahan ini. Boleh menjadi berkat buat jemaat yang lama tidak bisa ke gereja. Kami berdoa bagi persidangan majelis jemaat Rabu 15 Januari mendatang. Tuhan berkati, juga Tuhan sertai, apapun yang menjadi bahan rapat boleh memutuskan yang terbaik. Juga pencarian penatua baru, Tuhan yang menggerakkan kami untuk ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan, supaya hidup kami bermakna, berguna, dan berarti bagi Tuhan dan sesama. Kami juga berdoa bagi peneguhan pemberkatan nikah, Saudara Rizky Hendro Okpon dan Saudari Jessica Novita Sari, Minggu 19 Januari jam 1 siang. Juga Saudara Edo Kristianto Suherman dan Saudari Stefani Valeri Sugianto, Sabtu 25 Januari 2025 jam 11 siang. Kedua pasang anak-Mu ini Tuhan, peliharakan sertai kesehatannya, jauhkan dari mara bahaya apapun juga, segala persiapan yang dilakukan. Tuhan berkati sehingga semua rencana dan skenario yang mereka buat boleh berjalan menurut kehendak Tuhan yang terbaik. Kami juga berdoa bagi rencana retreat jemaat GKI Pengampon 27-28 Februari dan 1 Maret di Bandungan, Semarang. Berkati jemaat-Mu supaya mereka tergerak mengikuti di tengah kuota terbatas yang tinggal beberapa orang saja kesempatannya. Berkati supaya kami boleh dibangun, dikuatkan, disadarkan kami membutuhkan Tuhan sepanjang hidup ini. Kami juga berdoa bagi anak-Mu yang sakit, baik dirawat di rumah ataupun di rumah sakit. Di tengah pergumulan derita mereka, biarlah Tuhan campur tangan melalui sarana, obat, dan segala makanan, minuman, vitamin, boleh memulihkan mereka dengan baik. Kami juga berdoa bagi keluarga almarhumah Ibu Hopowa yang sedang berduka cita karena Kau telah panggil Ibu Hopowa kemarin pagi. Tuhan berkati ibadah penghiburan malam nanti, juga esok ibadah pemberangkatan jenazah ke krematorium boleh berjalan dengan aman, cuaca cerah, dan segalanya berjalan dengan baik. Kami juga berdoa pada kesempatan yang baik ini, bangsa dan negara kami Indonesia. Berkati Bapak Presiden Prabowo Subianto bersama Wakil Presiden Bapak Gibran Raka Buming Raka, supaya bisa memandu bangsa ini menuju kebangkitan, kebangunan, kesejahteraan yang lebih baik. Pemberantasan korupsi yang ditegakkan boleh berjalan juga dengan baik. Berkati usaha pekerjaan kami, beri berkat rezeki yang baik, yang cukup, supaya kami tidak menipu, tidak mencuri, tidak mengambil miliknya orang lain, tapi kami menerima, menadai berkat yang dari Tuhan saja, yang pasti terbaik daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah seru doa sembahyang kami, persiapkan kami semuanya untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus sebentar lagi. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pelayanan persembahan. Jemaat terkasih, hendaklah kita bersyukur karena besar kasih setia Allah bagi kita dan rahmat-Nya yang selalu baru. Seperti firman Tuhan dalam Mazmur 54 ayat 8 yang berbunyi demikian.
Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadanya, bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Sebagai ungkapan syukur atas keselamatan yang Tuhan telah beri, marilah kita memberikan persembahan yang terbaik bagi Allah. Kita iringi persembahan kita dengan pujian dari PKJ 219 di saat ini. Ku angkat tembang. Di saat ini ku angkat tembang, bagi Yesus. Di saat ini ku ucap syukur padanya. Ku kasihi Yesus Tuhanku. Saat ini ku datang Tuhan, ku datang bersujud padamu. Di saat ini Engkau ku sembah, ya Tuhan. Ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, Yesus Tuhanku. Di saat ini dengarlah Tuhan, dengarlah seruan doaku. Di saat ini ku mohon Tuhan, ku mohon berkat kasih-Mu. Ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, Yesus Tuhanku. Di saat ini ku angkat tembang, bagi Yesus. Di saat ini ku ucap syukur padanya. Ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, Yesus Tuhan. Jemaat undang untuk bangkit berdiri. Ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, Yesus Tuhanku. Mari kita bawa persembahan dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Mulia, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang melimpah dalam hidup kami dari hari lepas hari. Saat ini kami datang dengan membawa sebagian kecil dari berkat-Mu dengan ketulusan hati kami.
Kiranya Engkau menerima persembahan kami dan Engkau berkati persembahan ini sebagai sarana pelebaran kerajaan-Mu. Berkati pula setiap tangan yang memberi persembahan ini, juga setiap orang yang Engkau tunjuk untuk mengelola persembahan ini. Kiranya juga persembahan ini dapat berguna bagi mereka yang membutuhkan. Hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita bersama-sama akan melakukan perjamuan kudus karena Tuhan Yesus sendirilah yang menetapkan dan mengundang kita untuk melakukannya. Perjamuan kudus ini diperuntukkan bagi saudara-saudara yang telah dibaptis dan mengaku percaya. Dengan penuh sukacita kami juga menyambut saudara-saudara yang berasal dari gereja lain yang bersedia dan siap untuk merayakan perjamuan kudus bersama dengan kami pada saat ini. Agar perjamuan kudus ini sungguh menjadi berkat, selayaknya lah kita memeriksa diri kita masing-masing di hadapan Tuhan. Apakah kita hidup dalam damai dengan Allah? Apakah kita hidup dalam damai dengan suami istri, dengan orang tua dan anak, dengan sesama kita, saudara-saudara kita, teman dan tetangga kita, dan dengan siapapun yang kita jumpai dalam kehidupan kita. Di dalam ketidaksempurnaan kita, Allah menyucikan kita dari segala dosa, memperbaharui hidup kita, memampukan kita menjadi saksi kasih Kristus. Ungkapan syukur. Mazmur 103 ayat 1 sampai 5. Dari Daud, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih, setia, dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Penegasan Warta Minggu 12 Januari 2025. Jemaat yang terkasih, hari ini Minggu 12 Januari 2025, penegasan warta memakai video yang telah dipersiapkan oleh tim video warta GKI Pengampon. Selamat menyaksikan. Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara. Berikut beberapa poin warta mengenai kegiatan gereja selama sepekan. Persidangan Majelis Jemaat diadakan hari Rabu 15 Januari di gereja. Bagi jemaat yang mau memberikan saran pelayanan, silakan disampaikan sebelum tanggal 13 Januari. Mohon dukungan doa agar PMJ berjalan lancar. Opa dan Oma, keakraban lansia telah hadir kembali. Mari hadir untuk bersekutu di keakraban lansia hari Kamis 16 Januari jam 4 sore bersama dengan TPG Kinanti Dea Sativi. Syukur kepada Tuhan, saat ini pendaftaran RC sudah hampir memenuhi kuota. Bagi Bapak Ibu Saudara yang telah mendaftar namun belum melakukan pembayaran, dimohon untuk segera menyelesaikannya agar memastikan keikutsertaan di kegiatan RC. Batas pelunasan yakni hari Minggu 26 Januari. Pembayaran bisa secara tunai dan non-tunai melalui transfer ke rekening berikut. Pendaftaran peserta RC masih dibuka.
kami rindu Jemaat GKI Pengampon dapat bersekutu dalam kegiatan RC. Mari kunjungi stand RC di halaman gereja untuk informasi lebih lanjut. Informasi lebih lanjut dapat dilihat di warta cetak maupun elektronik. Terima kasih. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Warta lisan tambahan 1. Pelayanan pengerja. Hari ini Minggu 12 Januari 2025, Pendeta Sakti Sola Diana Saragi melayani firman Tuhan di GKI Banjar. 2. Pada hari Sabtu 25 Januari 2025 pukul 11 di GKI Pengampon Cirebon akan dilangsungkan kebaktian peneguhan dan pemberkatan nikah bagi Saudara Edo Kristianto Suherman, putra keluarga almarhum Bapak Tatang Suherman, dengan Saudari Stefani Valeri Sugianto, putri dari keluarga Bapak Sugianto, dilayani oleh Pendeta Iswanto. Apabila di antara jemaat ada yang belum dapat mendukung pernikahan tersebut berdasarkan alasan-alasan tertentu, keberatan dapat disampaikan secara tertulis kepada majelis jemaat dengan mencantumkan nama dan alamat yang jelas paling lambat Sabtu 18 Januari 2025. Keberatan yang sah, maka kebaktian agar masalahnya dapat dipertimbangkan dan diputuskan secara gerejawi. Bila tidak ada keberatan yang sah, maka kebaktian peneguhan dan pemberkatan nikah bagi pasangan tersebut akan dilaksanakan pada waktu yang telah ditetapkan. 3. Pada hari ini, Minggu 12 Januari 2025, Komisi Dewasa mengadakan penjualan masakan dan kue-kue setelah kebaktian umum 1 dan 2 bertempat di halaman depan gereja. Hasil dari penjualan akan diserahkan ke majelis jemaat. Kepada Bapak Ibu Jemaat yang akan menitipkan kue atau masakan untuk dijual dapat menghubungi pengurus Komisi Dewasa. Demikian penegasan warta minggu ini. Warta selengkapnya dapat jemaat baca di warta cetak maupun elektronik. Tuhan memberkati. Ya, Bapak Ibu, kuota tinggal 40 orang peserta kira-kira ya untuk RC kita. Majelis jemaat menyediakan donasi 300 juta supaya kita ikut bayarnya murah. Kalau enggak ikut sayang, kesempatan diberi, kebersamaan dibangun, iman dikuatkan, tapi kalau enggak dimanfaatkan sayangnya. Mari kita lanjutkan. Jemaat terkasih, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk kembali memahami makna dari sebuah baptisan melalui peristiwa baptisan Yesus menurut Injil Lukas. Di masa sekarang ini, pembahasan tentang baptisan merupakan salah satu polemik dalam iman Kristiani. Namun kita diingatkan untuk memaknai baptisan sebagai momentum untuk hidup berkenan kepada Allah, bukan untuk memperdebatkan baptisan. Marilah kita gunakan waktu yang Tuhan berikan untuk memaknai peristiwa baptisan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, agar hidup kita lebih berkenan di hadapan Allah. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian, nyanyikanlah Kidung Baru 177, Ku Cari Suatu Panji. Ku cari suatu panji, kan ku iring tegak, dan pandu yang berani, takutku kan lenyap. Ku cari kesempatan, mencoba dayaku, yang dapat memuaskan dahaga jiwaku. Di dalam Yesus Tuhan ku mendapatkannya. Tetaplah ku berjalan terus di bawah panjinya. Ku cari jawab pasti penawar raguku, dan suluh yang memandu setiap langkahku. Ku cari tutur hikmat yang kuasanya besar,
Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Dan sekarang pulanglah dan terimalah berkat-Nya. Kiranya cinta kasih Allah Bapa senantiasa melingkupimu dalam menjalani kehidupan. Kiranya Yesus yang bangkit dari maut memberanikanmu untuk melangkah dalam ketidakpastian. Kiranya pertolongan Roh Kudus menuntunmu untuk terus membawa kehidupan yang penuh harapan bagi sesama, kini dan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Haleluya.